Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil desain skripsi kami. Saya Plagia Priscilla Elsti dan rekan saya Lincoln. Judul yang kami ambil adalah pengaruh current ratio, debt to asset ratio, dan gross profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang. Tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan atau sering kita sebut laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka perusahaan tersebut mempunyai pandangan yang baik di masyarakat dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Selain laba, masih banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi para investor untuk menanamkan modalnya. Salah satunya adalah melihat dari segi hutang perusahaan. Pertumbuhan laba adalah pertumbuhan yang cenderung meningkat dan adanya kenaikan persentase laba. Pertumbuhan laba dikatakan baik jika pertumbuhan laba sesuai dengan perkembangan ekonomi di era globalisasi saat ini. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kemungkinan perusahaan mengalami penurunan dalam memperoleh laba. Untuk mengetahui perusahaan mengalami turun atau kenaikan laba dapat diperoleh dengan cara menganalisis rasio keuangan perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas untuk mengukur laba perusahaan. Lebih rincinya, penelitian ini menggunakan current ratio, debt to total asset ratio, dan gross profit margin. Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan dagang yang berfokus pada subsektor perdagangan besar atau sering kita sebut dengan grosir yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau sering dikenal dengan Indonesia Stock Exchange atau IDX. Permasalahan yang pertama, berapa besar pengaruh variabel independen current ratio terhadap pertumbuhan laba perusahaan? Yang kedua, berapa besar pengaruh variabel independen debt to total asset ratio terhadap pertumbuhan laba perusahaan? Yang ketiga, berapa besar pengaruh variabel independen gross profit margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan? Dan yang terakhir, variabel independen manakah yang paling berpengaruh pada pertumbuhan laba perusahaan? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variabel independen current ratio terhadap pertumbuhan laba perusahaan dan menganalisanya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variabel independen debt to total asset ratio terhadap pertumbuhan laba perusahaan dan menganalisanya. Yang ketiga, untuk mengetahui variabel independen gross profit margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan dan menganalisanya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling berpengaruh pada pertumbuhan laba perusahaan dan menganalisanya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis, yaitu untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari selama berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak, serta menambah wawasan mengenai pengaruh current ratio, debt to total asset ratio, dan gross profit margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Manfaat penelitian bagi pembaca, yaitu untuk memberi informasi dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh current ratio, debt to total asset ratio, dan gross profit margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian bagi investor, yaitu dapat dijadikan bahan informasi untuk mengetahui keadaan suatu perusahaan dan bermanfaat bagi investor sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba, serta untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi pada saham perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya, yaitu Lincoln. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Plagia Priscilla Elsti tentang desain skripsi kami. Sekarang saya akan melanjutkan bagian E, kerangka pemikiran.
Current ratio menurut Samrian pada bukunya pada tahun 2013 pada halaman 411, current ratio memberikan gambaran bahwa rasio ini dinyatakan dengan desimal serta menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar serta beberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi tiap rupiah kewajiban jangka pendek. Pada current ratio, semakin besar aktiva lancar yang didapatkan untuk memenuhi utang lancar, maka semakin baik dan sebaliknya. Current ratio memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Current ratio atau CR memiliki rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Debt total asset ratio. Menurut Imade Sudana pada bukunya pada tahun 2011 halaman 20, debt total asset ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva. Yang berarti pula resiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya. Debt to total asset ratio memiliki pengaruh cenderung negatif terhadap pertumbuhan laba perusahaan, tetapi terdapat sisi positif, yaitu perusahaan mendapatkan sumber modal yang bersumber dari utang untuk lebih meningkatkan kinerja pada perusahaan. Debt total asset ratio memiliki rumus DAR sama dengan total utang dibagi total aktiva. Gross profit margin. Menurut Taru pada bukunya tahun 2012 halaman 115, gross profit margin atau GPM yang meningkat menunjukkan semakin besar tingkat kembalian keuntungan kotor yang diperoleh perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat. Jika terdapat harga pokok penjualan atau HPP, maka untuk mendapatkan laba kotor yaitu dengan cara mengurangi penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan. Laba kotor terhadap penjualan memiliki rumus laba kotor dibagi penjualan. Pertumbuhan laba. Menurut Savitri pada tahun 2016, pertumbuhan laba didefinisikan sebagai perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Arahap 2010, pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba bersih tahun ini dengan laba bersih tahun lalu, kemudian dibagi dengan laba bersih tahun lalu. Model penelitian bisa kalian lihat pada layar. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis 1, current ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis 2, debt to total asset ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis 3, gross profit margin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Metode penelitian, operational variable. Variabel bebas kami yang pertama current ratio, yang kedua debt total asset ratio, yang ketiga gross profit margin. Sedangkan variabel terikat kami yaitu pertumbuhan laba. Dan bentuk penelitian kami yaitu penelitian kuantitatif. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.